Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Komplotan pencuri motor di Manokwari diringkus polisi. Ratusan kapal penangkap ikan berlindung di Merauke karena cuaca buruk. Pasokan dari petani minim, harga bawang dan tomat naik 100%. Polresta Manokwari, Papua Barat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan menangkap sejumlah pelaku. 3 pelaku ditangkap di Jalan Reremi, mereka nekat mencuri 5 sepeda motor dan salah satu milik polisi. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolresta Manokwari, sementara seorang lagi masih diburu petugas. Wakapolresta Manokwari Kompol Agustina Sineri menghimbau masyarakat agar berhati-hati memarkir kendaraan dan tidak lupa mengunci stang motor. Yang dilakukan oleh Saudara ASA ini melakukan pencurian dan pemberatan dengan 1 unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam. Ya, dan ini motor tersebut adalah milik dari salah satu anggota Polri yang berdinas di Polda Papua Barat. Pasal yang disangkakan adalah pasal 363 KUHP atau KUH pidana. Para pelaku merupakan sindikat pencuri motor yang sudah cukup lama beraksi di Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi menangkap seorang pengedar obat terlarang daftar G atau yang dikenal dengan nama pil koplo di Manokwari, Papua Barat. Polisi meringkus pelaku di Jalan Pasir Wosi, Manokwari pada 14 April lalu. Dan dari hasil pengembangan, polisi kemudian menemukan ratusan pil koplo yang disembunyikan di rumahnya. Kurang koreksi, dia murni swasta seperti itu. Kemudian penangkapannya, tersangka di mana? Penangkapannya ini kita tangkap tanggal 14 April kemarin 2023 itu di Jalan Pasir. Kita tangkapnya TKP-nya pertama di sana. Selanjutnya kita kembangkan karena memang tersangka ini domisilinya adalah di Ransiki. Kita kembangkan ke sana dan di rumahnya masih kita mengamankan dengan BB yang sama seperti itu. Sehingga jumlahnya tadi itu 564 butir. Seperti itu. Polisi menemukan pil dalam bungkusan rokok dan disembunyikan di dalam kamar mandi. Pelaku membeli pil koplo tersebut dari seseorang di Pulau Jawa untuk diedarkan di Manokwari dengan harga Rp100.000 per 4 butir. Pil koplo kerap disalahgunakan agar pemakainya merasa tenang dan percaya diri. Padahal pil jenis ini kerap diresepkan dokter untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau depresi berat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi meringkus seorang wanita yang diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku merupakan bagian dari sindikat perdagangan wanita yang menjual anak-anak di bawah umur dan remaja untuk menjadi pelacur atau pekerja seks komersial yang dijajakan melalui aplikasi. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari. BB-nya ada 2, yaitu 1 unit handphone merek Vivo dan 1 unit handphone merek iPhone. Dan ini dilakukan dengan melalui micet, di mana PSK ini mengajak anak untuk keluar dari Manokwari dan mau diberikan pekerjaan yang tidak selayaknya untuk anak di bawah umur.
Korban mengaku tergiur karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji lumayan besar. Namun ternyata dijadikan pekerja seks komersial. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut, apakah melibatkan pelaku lain. Pelaku saat ini ditahan di rutan Polresta Manokwari. Ia dikenakan pasal perdagangan manusia dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Puncak memastikan pasokan sembako di distrik Beoga lancar. Bupati Puncak Willem Wandik melihat langsung distribusi sembako yang sempat terhambat akibat teror yang dilakukan KKB di kawasan ini. Bupati memastikan pasokan sembako berjalan lancar dan diterima warga yang membutuhkan. Bapak Kepala Suku Nikolaus Alom, Kepala Suku Kabupaten Puncak, beliau sampaikan bahwa terima kasih kepada Bapak Jokowi dengan Kepala Balpenas. Kami selama ini lapar karena beras. Ada ubi dengan sayur, tapi katanya saya saling agak sedikit kalau tidak makan beras. Beliau sampaikan salam buat Pak Presiden, Tuhan memberkati umur panjang, sehat selalu supaya program ini berlanjut terus. Terima kasih ya, itu hebat. Distrik Beoga merupakan salah satu distrik di Kabupaten Puncak yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Jika terjadi sesuatu dengan alat transportasi tersebut, maka praktis, logistik, atau bantuan makanan ke daerah tersebut terputus dan masyarakat sengsara. Mereka yang membawa senjata itu adalah mengganggu kita bersama di sini. Ya, kami sudah dibantu oleh pimpinan Polda untuk menurunkan pasukan di sini, untuk menambah kekuatan, menjaga keamanan, ketertiban. Nah, siapa yang mau menyerang di sini ya kita hadapi bersama. TNI Polri, masyarakat yang ada di sini, ya, kerjasama yang baik. Itulah tujuan kita ke sini. Jadi itu bapak-bapak, supaya nanti keadaan di sini ini semakin kondusif, aman, tertib, pesawat lancar ke sini. Ya. Makanan datang, bama datang, sehingga masyarakat itu menjadi sejahtera, tertib, tentram, dan terjaga semua. Bulan April lalu, maskapai penerbangan enggan mendaratkan pesawatnya di Bandara Beoga karena pesawat ketika mendarat diberondong peluru oleh anggota KKB. Pemkab akhirnya menutup bandara sementara waktu, akibatnya pasokan bantuan ke daerah tersebut terhambat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.